Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai, yang insya Allah dimuliakan Allah. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik anak-anakku kelas 10, pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi pada bab baru, yakni mengenai ibadah haji. Oke, langsung saja disimak pada layar. Pak Guru akan menjelaskan kaitannya dengan materi bab haji ini. Oke, sebentar. Pak Guru pilihkan dulu untuk materi yang akan kita bahas. Baik, yang pertama kita akan sedikit mempelajari mengenai wawasan Islam ini. Baik, Pak Guru akan jelaskan. Anak-anakku, di sini dijelaskan bahwa ibadah haji diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi Muslim yang memenuhi syarat, diantaranya adalah yang memiliki kemampuan fisik dan keuangan. Jadi ada dua unsur. Jadi dua unsur ini menjadi wajib nanti ketika fisiknya mampu dan uangnya juga mampu, biayanya itu ya. Kemudian ibadah haji dan umroh merupakan titik kulminasi dari proses pencarian kesempurnaan hidup, baik secara individu maupun sosial. Kemudian ibadah umroh menggambarkan tahapan yang harus ditempuh seorang muslim untuk mencapai tingkat kesempurnaan diri secara personal. Sementara ibadah haji itu sendiri adalah tahapan dan proses yang harus dilakukan oleh umat Islam untuk mencapai kesempurnaan hidup secara berjamaah. Sehingga apa? Sehingga cita-cita untuk mewujudkan umat berkualitas dan umat terbaik sepanjang sejarah kemanusiaan itu akan tercapai. Baik anak-anakku, langsung pada ketentuan haji. Yang pertama kita bahas pengertian dulu. Ini ada pengertian ya, di bawahnya ini. Baik, secara bahasa kata haji artinya adalah sengaja berziarah, mengunjungi atau menuju tempat tertentu. Adapun secara istilah, haji berarti menziarahi atau mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di kota Mekah Al-Mukarramah dan sekitarnya untuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu. Seperti wukuf, tawaf, sa'i, melontar jumroh dan lain sebagainya dengan cara tertentu dengan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian ibadah haji diwajibkan oleh Allah bagi muslim yang memenuhi syarat. Di antaranya tadi adalah yang memiliki kemampuan fisik dan keuangan. Nah, ibadah haji dan umroh merupakan titik kulminasi dari proses pencarian kesempurnaan hidup, baik secara individu maupun sosial. Itu ya. Langsung saja. Jadi cita-cita untuk mewujudkan umat berkualitas dan umat terbaik sepanjang sejarah itu insya Allah akan tercapai dengan melalui proses tadi, ibadah haji dan ibadah umroh. Oke. Kemudian ada dalil terkait ibadah haji. Anak-anakku bisa simak pada layar. Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Jadi ada 5 rukun Islam dan melaksanakan haji merupakan rukun yang terakhir, yang kelima. Melaksanakan ibadah haji hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf atau akil balik dan ini ada memiliki kemampuan untuk pergi ke Baitullah di Makkah Al-Mukarramah. Artinya ya fisiknya, kemudian biayanya. Nah, Allah telah berfirman dalam Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-97. Baik, Pak Guru besarkan dulu ayatnya.
Nah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Nah, ini salah satu dalil. Itu ya. Artinya apa? Di sini dijelaskan di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Kemudian barang siapa memasukinya atau Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji tersebut, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Itu. Nah, ini ada penjelasannya. Dari ayat di atas itu jelas bahwa menunaikan ibadah bagi yang memiliki kemampuan itu hukumnya wajib. Bagi yang tidak melaksanakannya padahal sudah memiliki kemampuan, maka berarti sudah melakukan dosa besar. Itu ya. Oke, itu salah satu dalil. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Ini kita lewati. Ini juga merupakan dalil. Oke. Baik anak-anakku, masih fokus pada materi. Silahkan diperhatikan. Di sini ada istilah-istilah yang anak-anakku harus pahami terkait rangkaian haji. Yang pertama itu ada ar-rafas, yaitu mengeluarkan perkataan yang menimbulkan birahi, perbuatan yang tidak senonoh atau hubungan seksual. Nah, ini adalah salah satu mungkin larangan-larangan ya yang tidak diperbolehkan dalam ketika kita melakukan satu rangkaian ibadah haji. Yang kedua adalah al-fusuk, yaitu perbuatan yang melanggar ketaatan kepada Allah seperti menipu, pemalas, berfoya-foya, dengki, zalim, kemudian dan lain sebagainya. Yang ketiga ada al-jidal, yaitu debat dan pertengkaran yang bertentangan dan akhlak mulia, seperti bertengkar dan marah-marah. Itu adalah 3 hal yang tidak boleh dilakukan ketika dalam kita melakukan rangkaian ibadah haji. Nah, itu ya. Kemudian di sini ada ketentuan ibadah haji. Yang pertama, ada syarat ibadah haji. Anak-anakku, terkait syarat ibadah haji, di sini ibadah haji dinilai sah apabila memenuhi persyaratan. Nah, yang pertama itu harus beragama Islam. Syarat sah ibadah haji, orangnya satu harus Islam. Yang kedua, berakal sehat, memiliki kemampuan akal yang sehat, tidak sedang dalam keadaan gangguan jiwa. Kemudian bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Yang ketiga adalah balik, dewasa. Keempat, merdeka. Yang kelima, istita'ah, yaitu mempunyai biaya untuk perjalanan dan keluarga yang ditinggalkan. Terus mempunyai kesehatan jasmani dan situasi perjalanan yang ditempuh itu aman. Yang keenam adalah bagi para muslimah ada persyaratan khusus, yaitu harus disertai mahramnya atau orang yang dapat dipercaya untuk menemani sepanjang perjalanan menuju Makkah. Itu adalah syarat sah ibadah haji. Kemudian kita lanjut pada ini rukun ibadah haji. Maaf sebentar. Dalam pelaksanaan ibadah haji ada yang namanya rukun dan wajib haji. Perbedaannya adalah bahwa rukun haji merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan dalam ibadah haji. Nah, jika tidak dilaksanakan itu tidak sah hajinya.
Itu harus, itu namanya rukun. Sementara yang dinamakan dengan wajib haji adalah hal-hal yang juga harus dilaksanakan dalam ibadah haji. Tetapi jika tidak dilaksanakan hajinya tetap sah asal diganti membayar dam atau denda. Oke, yang pertama rukun haji. Nah, yang pertama rukun haji, ada beberapa rukun ini, yaitu poin 1, ihram, yaitu berniat mengerjakan ibadah haji ditandai dengan memakai pakaian ihram. Yang kedua itu wukuf, atau berdiam sebentar di padang Arafah. Waktu melakukan wukuf dimulai dari tergelincir matahari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga, poin 3 ada tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan niat untuk ibadah. Nah, adapun ketentuan yang harus dipenuhi seseorang ketika melakukan tawaf, ini syarat tawaf, kemudian sunnah tawaf. Syarat tawaf, tertutup auratnya, suci dari hadis dan suci badan dan pakaian dari najis, menjadikan Ka'bah berada di sebelah kiri orang tawaf. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Jumlah tawaf sebanyak 7 kali. Pelaksanaan tawaf di dalam Masjidil Haram. Niat tawaf khusus untuk tawaf sunat, nazar dan wada. Itu adalah syarat tawaf. Kemudian sunnah tawaf. Yang pertama ada istilam, Hajar Aswad, dan rukun Yamani. Berdoa dan berzikir membuka pundak kanan dan menutup pundak kiri bagi laki-laki. Kemudian mendekatkan ke Ka'bah, berjalan bagi yang kuat. Kemudian sholat sunat di belakang makom Ibrahim berturut-turut, itu harus keruntut mungkin ya. Kemudian niat tawaf kudum dan tawaf ifadah. Nah, ini niatnya jangan lupa. Nah, itu. Terus ada macam-macam tawaf. Yang pertama tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilakukan ketika baru tiba di Mekah sebagai penghormatan kepada Ka'bah. Yang kedua ada tawaf ifadah, yaitu tawaf yang merupakan rukun haji. Yang ketiga ada tawaf wada atau tawaf perpisahan, yaitu tawaf yang dilakukan ketika akan meninggalkan kota Makkah. Terus ada lagi tawaf nazar, yaitu tawaf yang dilakukan karena adanya nazar. Terus ada tawaf sunat, yaitu tawaf yang dilakukan berulang kali dan dapat dilakukan kapan saja. Nah, terus ada sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Dimulai dari Bukit Sofa, diakhiri di Marwah. Adapun ketentuan yang harus dipenuhi seorang ketika melakukan sa'i itu bisa dibaca sendiri. Ini anak-anakku. Ada beberapa poin, ada syarat tawaf dan sunat tawaf. Kemudian ada tahallul, yaitu mencukur atau menggunting rambut paling sedikit sebanyak 3 helai. Dengan melakukan tahallul berarti ritual haji sudah selesai. Terus tertib. Nah, ini tertib yaitu melakukan rangkaian proses ibadah haji secara berurutan. Itu adalah terkait rukun haji. Terus ada wajib haji. Nih. Oke, untuk materi wajib haji kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya saja. Silakan ini anak-anakku dipelajari dan dipahami terkait materi yang sudah Bapak sampaikan melalui video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa anak-anak tugasnya adalah mengomentari terkait video pembelajaran ini. Apa sih yang sudah kalian pahami, kalian dapatkan setelah mempelajari video pembelajaran yang Bapak sampaikan pada materi haji kali ini. Baik, begitu saja anak-anakku, Bapak cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.